Saya nggak ngerti nih SQL ini. Oh iya, Ya, kalau untuk sysadmin sebenarnya bakal ini sih Mas, emang Mas ininya di ini apa sih? Maksudnya, megang tadi kan udah ya oh, sisi udah. enggak, Mm-mm. kalau sisi aplikasi, sistem operasi, eee Ubuntu megang, Ubuntu, di apa Ya, sekarang? mau Ubuntu bisa. Ubuntu, terus Ubuntu aja, ada Hmm. lagi. Cuman kan ini kalau cuman remote database, ngedam, import, export, ya bisa aja. Oh gitu, yang Ya, keseharian tuh itu gitu ya? iyalah. Nah, cuman ini kan ngebahas dari nol kan Ya, ini judulnya. dari nol emang sih Mas, ini dari nol Mas ini sebenarnya. Sebenarnya dari nol juga sih sebenarnya bakal bakal kalau dari nanggung sih sebenarnya. Dari nol mau ke tengah-tengah aja waktu kan kita nggak mungkin lebih 5 jam ya kan. Iya, Disingkat-singkat lah. iya. Oke deh Mas, berarti, ini ya di sebenarnya memang perlu ya MySQL, Postgre, Mm, dan database-database pasti itu sysadmin apalagi di kampus mungkin kadang-kadang iya, rebutan ya semua harus dipegang gitu iya. kadang-kadang gitu Ya kan. betul itu. Mas Mhm, Denny. makanya harus, pengamanan ya Mas, harus pengamanan harus Hmm, diutamakan apalagi sysadmin memang aduh lumayan apa ya, semacam ini ya, apa, Eee, under pressure lah ya kalau ketika iya. ada Ah, event apa gitu kan, iya, koneksi jangan sampai mati gitu. betul. Terus lagi kasus PDN kemarin kan tuh. Nah itu, kasus kemarin juga jadi lumayan ini ya, lumayan jadi satu, ini ya, apa, perhatian besar lah bagi, Iya, organisasi di Indonesia lah gitu. iya. Mhm. Emang sih saya juga kasusnya itu nggak tahu tuh apa, masa sih nggak mungkin ya nggak ada backup nggak mungkin saya bingung makanya. Bingung lah. Iya kan, saya ya anggap aja yang baru lulus aja pasti, ya, apa, fresh graduate gitu ya, pasti mikir, gimana di backup-nya gitu, apalagi udah itu yang Sekelas heeh, yang sekelas kementerian. kementerian gitu, dan itu pasti Mm-mm. orang-orang yang hebat-hebat lah pasti di situ kan, yang Iya. ngumpulin ngumpulin data apa, se-Indonesia pasti udah mikirin, cuman nggak tahu ya apakah nggak tahu ah, nggak mau komen. Oke deh Mas, kita mulai ya Mas ya. Ya. Eee, jadi nah di database itu tadi ya ada, salah satunya itu database itu MySQL, sebenarnya banyak juga ya. Tadi ada Postgre, ada, apa, Oracle, terus juga, apa namanya, ada SQLite gitu ya, itu, banyak lah itu ya. Nah, di dalam database itu terdapat yang namanya SQL ya, yang namanya SQL Structure Query Language ya. Di mana, SQL ini menjadi satu bahasa bahasa standar lah untuk pengelolaan database gitu, bahasa standar untuk pengelolaan database. Jadi kalau bicara standar berarti di semua hampir ya, hampir semua database yang, eee, query language ya, yang struktur query language itu dia, apa namanya, menggunakan SQL gitu. Dalam pengelolaannya, gitu ya. Kecuali nanti ada yang namanya NoSQL ya, seperti MongoDB gitu ya, terus Redis gitu, itu NoSQL. Jadi, tidak terlalu, samalah gitu, tidak masuk ke standar lah, kalau yang saya alami gitu. Karena di situ, relasi cukup sulit gitu. Jadi yang ya tapi ada sih mungkin bersinggungan, cuman menurut saya tuh, untuk, struktur query language-nya kurang lah gitu. Oke, untuk ini tadi ya, untuk fiturnya SQL itu ya bahasa deklaratif ya, terus query data, manipulasi data, pengelolaan struktur dan apa, kendala dan indeks gitu ya. Jadi, nah sebenarnya di bawah nanti ada, nah di sini ada beberapa kategori ya, kategori, semacam DDL ya. Jadi si query itu dikategorikan, query language itu ada DDL, ada DML, ada DSQL, DCL, TCL. Nah itu jadi, beda-beda gitu ya.
Sebenarnya dia hanya pengelolaan untuk ini aja sih, untuk ke datanya. Misalkan kalau data definition language itu dia melakukan create, alter, drop gitu ya. Sedangkan kalau DML itu lebih ke melakukan insert gitu. Insert data, update data, delete gitu ya. Jadi di situ aja sih sebenarnya untuk eh, apa kategorinya gitu. Ya. Nah, terus DQL itu data query language, yaitu contohnya ya, contoh-contoh dari query-nya. Nah, kalau misalkan, nah DCL data control unit, ya semacam ya tadi grain, revoke gitu ya. Terus lain-lain lah ya, untuk lebih ke akses sih gitu ya. Nah, kalau TCL ini commit rollback gitu. Jadi kadang misalkan ya Mas ya, kalau misalkan nggak bagaimana si sistem itu ketika melakukan insert gitu ya, 200 juta misalkan 500 juta, jutaan lah. Tiba-tiba baru 500 itu mati, Mas. Cet, koneksi mati atau apalah. Nah, itu bagaimana rollback itu berfungsi gitu. Makanya apalagi sysadmin takutnya nanti ditugaskan gitu. Itu harus benar-benar uji lab sendiri ya. Jadi kalau kayak gini, webinar gini sebenarnya hanya pemicu atau pemandu lah gitu. Jadi kadang-kadang di lapangan tuh beda versi kan, beda versi dan beda tipenya. Itu mesti harus dicoba juga. Dan beda kondisi juga pastinya. Nah gitu ya. Nah terus eh, kayak kalau kayak ya ini lebih ke ini sih, kalau kalau yang PCL ini ya ini yang memang yang menentukan di sysadmin. Kalau untuk programming ya tadi paling di sini. Kayaknya nanti kalau misalkan di sisi apa namanya, sisi pemberian user gitu harus dibedain juga gitu Mas. Jadi Mm-mm. misalkan udah pengelolaan aplikasi SIM kampus misalnya. Nah, itu Mm. mesti dibedain Mas antara untuk akses dev, akses production, user juga. User ini cuman untuk melakukan reading gitu, readnya. Udah bedain user sampai seperti itu Mas. Itu kayak gitu. Kalau saya sih sampai bedain aja dev prod gitu ya. Paling sama ini kalau misal DML, ini user DML aja gitu. Jadi dia hanya manipulasi. Kalau udah ke struktur, udah pasti si admin, si adminnya yang melakukan itu struktur mah. Nah, kalau manipulasi data-data itu ya udah itu paling user berbeda gitu. Jadi yang lebih simpel lah gitu. Nah, sebenarnya di pengamanan tuh ada di yang kelas saya kirim itu Mas ya. Saya kirim barusan tuh di situ tuh pengamanan secara maksimum untuk di ini ya di database juga sih, ada PHP admin juga, ada SQL juga di situ. Nah, oke lanjut dulu Mas, kita lanjut dulu. Nah, ini kita ngomongnya berarti DML ya, Data Manipulation Language, di mana ini sebenarnya ini kalau mahasiswa mungkin kayak semester 3 4 lah ya kita ngomongin gitu. Cuman Mm. nggak apa-apa kan pengalaman ya. Kadang-kadang saya juga harus melakukan refresh lah gitu. Nah, oke, ini ada satu database sederhana ya. Database sederhana untuk melakukan select itu. Nah, ini Mas, kita di PHP admin gitu ya. Ini PHP admin Mas, database apa? Editor. Editor itu lumayan apa ya? Karena mungkin udah lama menggunakan PHP admin, jadi lumayan nyaman di PHP admin. Sebenarnya nggak ada juga selain PHP admin gitu ya, apa sih, Navigate misalkan ya, itu editor juga Mas. Nah, Oh iya, untuk Navigate ya. Navigate kan, cuman kalau nggak salah itu mau berbayar kalau nggak salah ya. Tapi ya teman-teman suka crack aja kan bisa gitu. Mm-mm. Nah, terus ada lagi Mas yang lumayan bagus, DBever Mas. DBever itu bagus sekali karena dia drivernya dia kemana-mana. Kalau PHP Mm. admin itu ya dia hanya MySQL gitu. MySQL. Mm. Kalau DBever itu ada nggak saya di sini? Saya lupa DB ya. Maksudnya bisa beda platform ya, nggak Oh, cuma. beda ke ini Mas.
ke Oracle, ke Postgre gitu Mas. Itu bisa Bisa ya. Mas. DBEPR namanya. Ini juga apa namanya? Ada apa? Kayak Navigate juga dong. Hampir 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 Mas. Tapi kalau nggak salah Navigate apa yang dulu saya ini ya, nggak tuh kenapa apa Windows ya dia Mas ya, Mas? Ya, Ya Windows ya dia ya. ya Saya Navigate. lupa ya. Windows. Jadi nggak maksudnya nggak bisa di Linux gitu ya, kalau nggak salah sih. Hmm. Nah itu kalau di VPR dia kalau nggak salah dua-duanya sih dia. Hmm. Hmm. eh nah itu di sana saya pakai ini ya, jadi pakai ini. Nah kalau misalkan di apa ya, saya mungkin karena Mas di sysadmin, jadi saya akan ke arah sini, ke arah yang dalam-dalamannya gitu ya, Mas. Ke dalam-dalam, ke komen prom lah ya. Nah, jadi kalau Mas, screen screen saya ada ya, Mas ya. Ada. Nah, jadi Mas, jadi kalau misalkan jadi yang misalkan kalau kan ini lokal ya Mas, lokal. Jadi kayak gini MySQL min u root min v gitu. Nah, kalau nah kan kayak gini kan kalau default-nya Mas, kalau kayak gini tuh di-enter langsung masuk Mas, ya. Ya. Default-nya langsung masuk kan. Mas sering Hmm. kan yang ngedam ya tadi ya bilang Ya. ngedam ya masuk. Nah, bagaimana si ini kalau ini harus pakai password misalnya, harus pakai Hmm. password gitu ya. Nah, itu satu itu yang harus ada dikunci lah gitu. Nah, terus yang kedua kalau misalkan itu akan ada remote ya Mas ya. Ya. Nah, jadi si apa namanya, si MySQL itu ada beberapa ini hostnya kan, hostnya bisa kita bebasin, bisa di lokal gitu. Jadi itu harus Hmm. diperhatikan juga. So database. Nah, terus apa namanya? Kalau misalkan kita udah nge-show pasti kita gunain use kan, use database kan ya, use database Ya. apa gitu. Nah kalau di sini kita enggak kita pilih kan, use-nya itu pilih aja misalnya, oh saya kelas MySQL ya udah Hmm. masuk ke query ini MySQL ya query-nya. Di sini Hmm. kita melakukan manipulasi struktur. Nah kalau tadi saya bilang ini ya apa namanya dibedakan ya, dibedakan ininya apa, tingkatannya apa, permission-nya apa, grupnya gitu ya, apa levelnya lah. Hmm. Itu Hmm. itu dia akan gagal ketika dia melakukan apa query-query yang bukan DML gitu, bukan database Hmm. apa apa tadi kepanjangan Mas? Eh, data manipulation language ya. Nah, bukan Hmm. DML dia gagal, gitu kan DML ya. Nah, kalau Itu misal usernya di setting anggota DML grupnya. Ya, jadi gini Mas, misalnya saya nunjukin di satu, misalnya ini kan di lokal masuk ke sini ya Mas, wilayah di Ya. luarin, jangan di dalam database di luar. Terus di situ ada namanya operation apa user nih. Nah, User. user. Nah, user ini Mas, Misalkan. Oh. user ini tuh harus misalkan di privilege-nya tuh diedit gitu, edit. Nah, ini di sini Mas. Nah, ada change database kan. Nah, jadi si user tertentu itu mau dikasih akses database apa gitu. Nah, kalau di luar global nih kan ada global privilege. Nah, ini semua super admin biasanya dia. Nah, kalau misalkan ini salah satu misal apotek misalnya. Nah, ini apotek nih. Gitu. Jadi dia pilih aja database-nya gitu. Jadi si user ini dia hanya diberikan apa, misalkan ini diancek ya, diancek. Saya Zoom tuh ininya suka kalau Bunda Pina nggak bisa di hide dia. Nah, kalau misalkan ini di globalnya dibuang gitu ya, diancek, terus Oh. database-nya kasih mana, misalnya gini. Nah, ini multi sih dia bisa multi gitu. Di Go aja misalnya ini misalnya misalkan Oh. saya Go aja di Go misalnya Go. Wah, gini nih Masnya. Kan ini udah aja berarti ini gitu Mas. Kalau udah mau super admin berarti harus semua di checklist Mas. Apalagi di global tadi ya. Biasanya kayak gitu. Ini buang aja. Saya apalagi sampai teman-teman di e-commerce itu sampai kalau select aja udah dibedain antara select sama selain select itu. Misalkan Hmm. insert update itu dibedain user ini. Tapi dengan database yang sama. Itu saking untuk melihat performance ya, Mas. Lebih ke Hmm. performance ya.
Keamanan, ke performance Masa itu oh gitu dipisahin ya. gitu. Ya misalkan kan nanti tuh banyak tuh user tuh kan user A misalkan akses DB A B C D misalnya. Nah dia cuma bisa ini gitu kayak gitu Mas. Hmm. Nah terus di sini nah hostnya misal kalau dia remote pasti ininya harus ini ya Mas harus harus apa nih persen ya persen jadi semua mau di lokal mau di luar dia ini Ah, atau mungkin langsung pakai IP pabriknya bisa aja gitu. hmm. Saking untuk mengamankan, apalagi kampus masih harus harus ini ya teman-teman bukan ya anak-anak kadang-kadang kan nakal-nakal ya kan terus di ini juga Mas, harus diperhatikan gitu. Itu Mas. Jadi nah ini kisaran DML Mas. Jadi ini hanya ya hanya seputar melakukan select ya select. Tapi jangan di ini harus harus di, ini juga harus digarisbawahi ya ketika nah, ini mungkin nyangkut nanti ke teman-teman programming-nya mungkin Mas bisa kasih arahan. Ini kalau select kayak gini tuh ya, ya ini berbahaya gitu. Select all customer ya. Ya kalau Hmm. datanya di bawah 500 record ya mungkin aman-aman aja. Tapi kalau udah Hmm. jutaan Mas ya, gak mungkin kita select all gitu kan. Hmm. Harus ada namanya kan limit kayak gini Mas. Limit gitu. Limit Oh. 100 misalnya. Itu akan membebani ke semua Mas sampai di-lock sih servernya. Kalau udah di-lock Hmm. kan dia nggak bisa ini ya diam aja dia. Kehabisan memori kah servernya, Hmm. terus apa cache-nya juga dia udah penuh misalkan itu bisa. Jadi ini harus dihindari ketika jadi beda sih konsepnya kalau udah big data gitu ke arah transaksional besar tuh beda konsepnya. Ini saya singgung-singgung ke situ aja ya nggak apa-apa. Iya. Supaya ada arahan gitu. Nah, terus kalau select nih, select all ini select all record nih, select all record sama select all kolom Mas, yang kayak gini tuh Mas. Jadi mau 5 juta ya dia select semua gitu. Nah, kalau ini data record semua ditarik, cuman kolomnya dia split gitu Mas. Hmm. Saya butuhnya misalnya, butuhnya hanya menampilkan customer, city, country gitu ya. Ya udah dia ambil 3 kolom itu. Gitu. Hmm. Kalau yang tadi yang ini nih udah semua gitu. Semuanya ya. Semua. Nah, lebih aman lagi yang ini gitu. Jadi lebih spesifikasikan gitu. Hmm. Kalau misal udah jutaan ke sana, ini juga lumayan, bakal lumayan. Caranya gimana? Kita mainnya di indeks. Jadi si country ini kita kasih indeks. Hmm. Country ini kasih indeks, terus apalagi kayak gini misalnya, misalnya kayak gini lebih bagus lagi performance. Gitu Mas, gitu. Jadi nanti diarahkan ke arah situ juga. Kalau mau ini syaratnya gitu. Itu di sisi namanya eh apa ya ya lead-nya lah lead di si apa di yang ngebuat aplikasi Mas sebagai sysadmin mungkin ada sinkronisasi di sisi itu gitu. Ini sampai sama juga ini di ini ya. Cuman karena contoh ya dia select all bintang, select all bintang gitu ya. Nah, terus eh nanti jadi saya DML dulu ya nanti bicara transaksional nanti terakhir. Nah, ini saya ngobrol DML. Jadi dia melakukan insert nih. Ini contohnya saya akan melakukan insert kolom ya, insert kolom dari query gitu. Sebenarnya dari sini juga bisa gitu. Cuman kadang-kadang kalau ini kan kita capek yang ngetik. Lebih baik Hmm. di sini kan ada apa ada tampilannya kita tinggal paste aja gitu kan. Nah, gini. Oh. Jadi dia akan melakukan insert gitu ya, otomatis. Itu tergantung user ya. Kalau super admin ya pasti dia masuk-masuk aja ya. Nah, kalau bukan super admin terus di DML-nya tadi ya, di datanya nggak di checklist ya, di sininya tadi ya, nggak di checklist ya dia nggak akan ini mesti matiin aja ini. Dia coba aja mesti matiin ini, Hmm. mas eksekusi aja. Cuman loginnya harus diperhatiin ya, login jangan sampai salah. Itu pernah waktu ke kapan ya ada yang konsul gitu ya. Dia kenapa ini udah di-insert tapi gini-gini ya. Waktu itu saya kasih kenapa lupa juga sih udah lama banget. Ini gara-gara di permission sih di akses kalau nggak salah di hak akses kalau nggak salah itu. Jadi dia login pakai ini, insert pakai ini gitu. Nah itu di situ dia lupa jadi nggak kayak nggak masuk atau apa lupa waktu itu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Terus ini lebih ke select tapi dia
isnal ya, maksudnya kolom yang null dia pilih gitu. Kayak gini tuh dia jadi pilih di bahasanya ya, kalau bahasa kita pilih kolomnya ini misalkan dari dari apa dari tabel ini tapi gitu kan atau di mana atau tapi ya kolom address itu sama dengan null gitu. Iya udah dia tampilin lah gitu. Misalnya jadi langsung aja ya kayak gini. Itu dia memilih kolom yang null gitu. Kayak gitu. Nah, kalau kalau dengan where ini separah apapun where-nya datanya banyak gitu ya, dia pasti eh, tidak terlalu berat ya karena dia milih ini gitu, milih ini. Kalau tadi yang pertama ini apa yang kedua sama yang ke pertama ya. Yang ke satu sama yang kedua ini ya ini udah harus hati-hati kalau misalnya dia udah dia kan masih bisa lihat ya, ini udah jutaan harus hati-hati udah. Nah, gitu. Terus apa lagi ya? Tadi sampai insert ini query. Nah, update sama ya. Update ini kalau jarang sih sebenarnya melakukan update eh, apa insert di wilayah sini tuh jarang di wilayah ini jarang. Kenapa? Karena ada satu kekhawatirannya. Kalau di sini tuh kalau udah profesional DML tadi, ya ngeri gitu. Kayak misal hapus ya. Itu Mas kalau lagi ya lagi gini deh, kayak under pressure gitu. Kalau Mas bisa kan main di production ini main-main kayak gini Mas ya. Main maksud main tuh masuk-masuk gitu ke wilayah production. Itu ngeri banget Mas. Takutnya apa? Ada yang diklik lupa gitu. Terus kayak aware Hmm. kan Mas, ini aware nih. Kayak misal saya mau update nih gitu kan udah lagi mumet lagi nggak konser ada yang ngajak ngomong dan lain-lain ini lupa gitu ya kan kayak gini udah kan semua itu kan bisa semua nah kayak gitu contohnya Mas itu makanya saya jarang kalau udah masuk misalnya masuk production buru-buru keluarin saya kenapa karena tadi gitu takut ada diklik atau mouse-nya atau tangan atau apa gitu yang lupa jarang sih jarang lama-lama langsung buru-buru keluar di editor ya di editor itu terus ini hapus ya ini hapus nah hapus ya ini ada kejadian kemarin kan yang mau hapus sebenarnya udah di ini ya tapi ya tetap aja ragu gitu ini bener nggak ya saya takutnya apa nih karena kondisionalnya enggak kondisional tuh where-nya gitu ya enggak sependek ini jadi ada 2 ada 3 ada 4 gitu ya ini takut takut semua kehapus mana itu kayak ke mahasiswa ya itu mahasiswa gitu apalagi data pembayaran gitu kan ya ngeri lah pokoknya. Nah, terus kalau misal kayak gini lebih aman sih kayak select gitu ya, select terus. Ya select lah itu kita ya nggak apa ya, nggak asal pakai limit aja gitu. Limit kayak gini, limit aja gitu. Kalau udah di production ya, karena kita takutnya misalkan datanya banyak gitu. Kalau udah data banyak ya udah pikiran ini data udah jutaan. Lu jangan lupa kayak limit aja. Oh kira-kira misal ini datanya pengennya banyak ya udah 10 apa 100 apa 200 gitu. Yang pasti jangan semua aja gitu. Karena dia akan melakukan ini makan memori gitu. Pas nge-read itu memori itu dia pakai gitu. Pas melakukan reading itu. Terus apa lagi ya? Ini dia melakukan minimal ini ya minimal pengambilan isi kolom misalkan saya coba deh. Dia akan mengambil, kalau kayak gitu dia akan mengambil kolom yang isinya sedikit gitu Mas. Kayak gini Mas. Jadi kalau ada yang di bawah 50.000 ya dia paling di bawah gitu ya. Itu Mas. Ini lebih lebih ya ini untuk ngetes ini sih apa query aja. Terus kalau count itu kita coba ya. Count itu ini yang menghitung jumlah baris. Kalau di table itu misalnya udah 1.000 tapi where gitu ya. Ini berapa baris nih? 1.000 baris gitu. Baris ya? Iya baris sih. Record. Hmm. Terus kalau misal average itu dia ngambil rata-rata di kolom itu gitu. Kalau sum untuk menjumlah ini tadi count ya. Jadi beda ya antara sum
sama count. Sum itu menjumlah total, misalnya ada 5 baris, isinya tuh 1, 2, 3, 4 ya, isi kolomnya tuh gitu ya. Nah, dia di sum gitu, dijumlahin gitu, ditotalkan gitu. Nah, kalau count ini dia lebih ke jumlah barisnya berapa? 5, 5 baris itu ditampilkan gitu. Lebih ke jumlah sih. Kalau tadi itu lebih ke total gitu Mas. Bukan ada 2 baris kan. Di sini kan berapa tuh? Produk ya, ini produk di sini. Cobaan 2 kan produk. Biar nggak terlalu banyak saya tutup.